Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IMTV. Senang sekali saya Arinal Haq Fauzia bisa menjumpai Anda dalam program Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Baik Sobat IMTV, setelah sekian lama program Nyaman tidak hadir di hadapan Sobat IMTV dikarenakan terhalang waktu karena kita menghadapi liburan semester. Pada kali ini, pada tahap perdana ini setelah liburan semester kali ini, IMTV mengundang narasumber yang tentunya sangat hebat sekali Sobat IMTV, yaitu mahasiswa IAIN Madura yang membawa banyak inspirasi, motivasi, dedikasi serta banyak sekali prestasi yang ditorehkan di kampus kita. Untuk itu, kita kedatangan seorang narasumber yaitu juara favorit Duta Keterbukaan Informasi Publik PTN se-Jawa Timur. Selamat pagi Mbak. Halo pagi. Iya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kan ada istilah tak kenal maka tidak tahu. Jadi semoga Sobat IMTV ini bisa mengetahui serta mengenal sosok Mbak yang hari ini sangat cantik sekali. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat IMTV, kenalin aku Ulfa Safira, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Oke, Mbak Ulfa ya? Sapaan akrabnya Mbak Ulfa? Iya, Ulfa. Oke, Mbak Ulfa. Kita kan kemarin sudah banyak berbincang ya Mbak Ulfa mengenai prestasi Mbak Ulfa sebagai juara favorit Duta KIP Keterbukaan Informasi Publik PTN se-Jawa Timur. Nah, Mbak Ulfa, kali ini kita akan mengupas tuntas, kita akan ngobrol santai saja Mbak Ulfa mengenai hal tersebut. Tentunya Duta KIP sendiri itu kan masih perdana ya, dan masih banyak yang awam atau tidak tahu tentang apa sih itu Duta KIP. Mungkin Mbak Ulfa bisa menerangkan atau menjelaskan tentang apa sih Duta Keterbukaan Informasi Publik itu? Sebenarnya kalau dibilang awam enggak ya, bukan perdana juga, karena pertama kali diadakan itu di Universitas Brawijaya itu tersendiri, masih di lingkup kampus. Kenapa Universitas Brawijaya itu berkolaborasi dengan Diskominfo Jawa Timur untuk memperluas akses informasi ataupun kita sebagai mahasiswa menjadi pelopor bagi masyarakat umum ataupun mahasiswa itu tersendiri. Nah, apa keterbukaan informasi itu tersendiri? Jadi KIP itu atau bisa kita kenal sebagai keterbukaan informasi publik itu sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan publik. Oh, berarti Duta KIP sendiri itu memang awalnya sudah ada di Universitas Brawijaya. Namun sekarang ruang lingkupnya itu lebih luas Mbak ya. Maksudnya itu dalam seluruh kampus se-PTN se-Jawa Timur begitu. Oke, Mbak Ulfa, Duta KIP se-Jawa Timur ini ya, sudah ranahnya itu sudah sangat luas sekali karena Mbak Ulfa membawa nama Institut Agama Islam Negeri Madura ke ranah yang lebih luas. Nah, untuk itu Mbak Ulfa, peran dari Duta KIP sendiri itu bagaimana? Nah, sebenarnya peran utamanya kita sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik itu menjadi pelopor bagi masyarakat ataupun mahasiswa untuk memberi informasi kepada masyarakat apa KIP itu tersendiri. Seperti yang kita ketahui, kalau keterbukaan informasi publik itu tersendiri sebagai sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan negara atau badan publik itu sendiri ataupun hal-hal yang berkaitan dengan KIP. Nah, KIP ini tidak berjalan dengan sendirinya, ada yang namanya PPID, Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Salah satu tugasnya ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah informasi, ataupun memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Oke Mbak Ulfa, memang sangat kompleks sekali ya mengenai peran dari Duta KIP sendiri. Dan tadi juga ada PPID, di mana itu adalah mempunyai tugas agar masyarakat ataupun mahasiswa dapat mengakses informasi yang memang dibutuhkan oleh mereka. Nah, didengar ini Mbak Ulfa bahwa informasi itu kan ada yang informasi terbuka, kemudian juga ada informasi yang dikecualikan. Nah, peran dari Duta KIP sendiri itu untuk memberikan akses kepada masyarakat dan juga mahasiswa mengenai informasi terbuka itu sendiri berarti Mbak ya. Untuk contohnya, untuk ini bagian informasi yang terbuka bagi masyarakat luas, kemudian ini informasi yang dikecualikan. Itu contohnya bagaimana Mbak?
Sebenarnya untuk memberikan informasi tersendiri itu kita cuma mensosialisasikan apa keterbukaan informasi publik. Nah, untuk akses informasi itu tersendiri harusnya didapatkan oleh PPID setempat. Kita kan berada di bawah naungan kampus. Jadi ada dua kan, tadi sudah disebutkan terbuka sama dikecualikan. Nah, kalau yang terbuka misal kita pengen tahu nih untuk jajaran di kampus itu siapa saja, mulai dari rektor, warek, terus bawahan-bawahan dari tingkat institut ataupun fakultas, itu bisa kita mengetahui melewati PPID. Nah, kalau yang dikecualikan itu salah satu contohnya identitas pribadi. Itu kan nggak mungkin disebarluaskan, jadi harus melalui uji konsekuensi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Oke, Mbak Ulfa, berarti Mbak Ulfa sendiri ini sebagai fasilitator dari para mahasiswa serta masyarakat yang ingin mengakses informasi terbuka tersebut. Iya. Benar, Mbak Ulfa. Kemudian Mbak Ulfa, perjalanan Mbak Ulfa dalam menjadi duta KIP sendiri itu kan sangat panjang pastinya. Iya. Itu kan saya sempat juga mencari tahu mengenai duta KIP tersendiri, itu di setiap kampus negeri di seluruh Jawa Timur itu mendelegasikan 3 orang mahasiswa, benar? Iya. Itu dari kampus-kampus tersebut, proses untuk penyeleksian tersendiri itu bagaimana, Mbak? Nah, berawal dari ketika kita mendapatkan undangan dari pihak penyelenggara yaitu Universitas Brawijaya yang berkolaborasi dengan Diskominfo itu tersendiri. Ketika pihak kampus mendapatkan undangan, kebetulan ada nih salah satu senior KPI yang sekarang menjadi ketua Komisariat YIN Madura, Mbak Nisa Dizara. Iya, aku di-invite langsung kayak di teks waktu itu kayak, De Ulfa mau nggak ikut ini, kebetulan ada ajang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung iya Mbak, boleh, siapa saja gitu. Kebetulan ada 2 orang lagi, mungkin Darin kenal, ada duta Fakultas Syariah, Fuji, sama Adib, duta kampus sekarang. Favorit kayaknya iya. Oh iya, berarti memang di setiap fakultas itu mendelegasikan 1 orang, Mbak ya? Iya. Dan Mbak Ulfa itu didelegasikan dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dan Alhamdulillah Mbak Ulfa terpilih menjadi juara favorit duta KIP PTN se-Jawa Timur. Bener Keren sekali. Oke, Mbak Ulfa, itu kan nanti ada tahap penyeleksian ya? Iya. Itu bagaimana prosesnya, Mbak Ulfa? Dari tahap 1 hingga tahap 2? Sebenarnya ketika kita sudah mendaftarkan diri sebagai peserta calon duta KIP, itu ada pembekalan dari pihak penyelenggara selama 3 hari. Setelah pembekalan itu, setelah beberapa hari ada tes tulis. Tes tulis untuk menguji kemampuan kita seberapa dalam kita menyerap materi itu. Habis itu baru setelah beberapa hari lagi ada wawancara tahap pertama yang diikuti semua mahasiswa yang ikut duta KIP. Dari wawancara tahap pertama ini dipilih 7 orang sebagai 7 finalis untuk wawancara tahap kedua bersama Komisi Informasi Pusat, yang mana waktu itu kita diadain di Malang. Oke, Mbak Ulfa, berarti memang proses dan tahapannya itu sangat panjang ya, Mbak? Iya, panjang sekali. Oke, untuk tahap pembekalan sendiri itu kan ada beberapa materi yang memang harus diserap oleh para duta KIP, Mbak ya? Itu materinya terkait apa saja? Ya, terkait duta keterbukaan informasi publik itu sendiri, PPID itu sendiri apa, sama bagaimana kita menyelesaikan sengketa ketika dihadapkan dengan suatu problem, ketika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara pengajuan informasi sama PPID itu. Oke, untuk yang di Malang tersendiri, untuk para 7 finalis itu apakah ada pembekalan berikutnya atau bagaimana, Mbak? Sebenarnya kalau yang di Malang itu kita dikonsep kayak ada workshop, ada seminar yang dihadiri langsung oleh Komisi Informasi. Jadi audiensnya itu nggak hanya cuma kita, tetapi dari Diskominfo, dari dosen, dari ahli tenaga lainnya yang hadir di sana. Baru setelah itu, setelah seminar itu habis siang, kita wawancara bersama Komisi Informasi langsung, tatap muka langsung, 1 persatu. Oke, berarti memang proses yang sangat panjang tersebut mengantarkan Mbak Ulfa sekarang menjadi juara favorit. Mbak Ulfa sempat kepikiran nggak sih bisa menjadi salah satu finalis, 7 finalis, yaitu dari duta KIP PTN se-Jawa Timur? Karena melihat kan memang lawan-lawannya itu dari universitas-universitas lain yang ada di Jawa Timur, Mbak. Sebenarnya sempat skeptis ya awalnya, kayak pesimis, aku bisa nggak ya Kak? Karena tahu sendiri kompetitornya universitas di Jawa Timur yang lumayan bergensi, kayak UNER, ITS gitu kan.
Cuma kembali lagi karena sudah dikasih kepercayaan sama pihak kampus, sama senior aku juga, Mbak Nisa, sudah dikasih kepercayaan, aku nggak mungkin kan ngecewain. Jadi kayak aku harus memaksimalkan ini untuk memberikannya terbaik untuk kampus, untuk diriku, sama orang-orang yang nge-support penuh gitu. Oke, keren sekali Mbak Ulfa. Bisa mendelegasikan YIN Madura mengalahkan para finalis atau para peserta yang sebelumnya itu sudah banyak sekali kan Mbak ya? Iya. Karena kan memang di setiap PTN se-Jawa Timur itu mendelegasikan 3 orang. 3. Itu pesertanya itu berapa banyak Mbak Ulfa? Karena 13 PTN itu 3 mahasiswa, jadi total keseluruhan itu ada 31 mahasiswa. Oke, 31 mahasiswa dan diambil 7 finalis terbaik. Iya, 7 finalis. Oke, setelah Mbak Ulfa dinobatkan, kan itu sudah melakukan proses penganugerahan ya Mbak. Itu nanti peran duta Mbak Ulfa sendiri sebagai duta KIP PTN se-Jawa Timur di luar lingkup YIN Madura itu bagaimana Mbak? Pertama mungkin karena ini juga bersangkut paut dengan instansi ya, dengan kampus. Kalau kita mau menjalankan program-program, kita itu nggak mungkin asal plek ketiplek kan ya, langsung turun kan, nggak mungkin. Pasti kita kayak ada 2 orang lagi, 2 duta KIP juga. Kita bakal konsultasi sama pihak kampus, terus merembukkan apa nih kira-kira hal yang harus kita lakukan. Tapi skala besarnya mungkin untuk mensosialisasikan di konsep seperti seminar-seminar gitu ya. Tapi pematerinya bisa langsung kita undang dari pihak UB ataupun KI itu tersendiri, tapi semoga bisa juga sih ke YIN Madura. Iya, semoga bisa Mbak ya, supaya bisa mensosialisasikan program dari duta KIP itu sendiri. Dari KIP itu tersendiri, karena yang kita ketahui kan masih underestimate juga, masih banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu memang duta keterbukaan informasi publik itu sangat bermanfaat sekali kan Mbak ya. Nah ini adalah pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan inti kita Mbak. Iya. Kenapa harus ada duta KIP gitu? Untuk apa gitu kan? Iya. Kenapa harus ada KIP ataupun duta KIP itu tersendiri? Karena kan nggak mungkin kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat umum tetap skeptis ataupun tidak mengetahui tentang informasi-informasi yang harusnya kita ketahui. Jadi pihak penyelenggara Universitas Brawijaya memperluas akses ataupun jaringan melalui mahasiswa-mahasiswa di Jawa Timur. Jadi semoga nanti dengan adanya ini masyarakat yang awam yang nggak peduli terkait informasi itu bisa lebih aware lagi terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, berarti ini untuk ruang lingkup informasi yang terbuka untuk masyarakat ini konteksnya memang umum Mbak ya? Maksudnya dalam ranah apa saja? Sebenarnya dari informasi yang terbuka yang dikecualikan itu ada beberapa hal lagi, masih dipetakan lagi. Di situ ada yang informasi semerta-merta, dan masih ada 3 poin lainnya, dan yang dikecualikan pun juga sama seperti yang rahasia negara, identitas pribadi gitu. Jadi mungkin nggak semua informasi bisa didapatkan, ada yang hanya bisa door to door, bisa pribadi gitu, ada yang emang harus ditampilkan secara berkala. Itu informasi yang harus kita dapatkan sebenarnya. Mungkin bisa diterangkan lebih jelas mengenai informasi yang diterangkan secara berkala, kemudian 3 poin informasi yang memang dapat diakses oleh para masyarakat secara luas, supaya mereka juga, oh ternyata aku bisa mengakses informasi ini melalui duta KIP, begitu Mbak? Iya, kalau pengaksesan informasi seperti yang aku bilang tadi, harusnya kan kita cuma mensosialisasikan nih juga untuk pengetahuan informasinya sendiri itu harus ke PPID-nya, PPID kampus, bukan lewat aku. Aku cuma memberikan informasi kalau yang bisa diakses, informasi apa saja ini kan kayak yang berkala. Yang berkala itu biasanya kayak tentang rektor, jajaran kampus, kegiatan kampus, bahkan tentang dana-dana investasi di kampus itu apa saja yang harus ditampilkan. Anggaran setiap tahunnya itu harus ditampilkan melalui website PPID itu tersendiri. Itu contoh kecil secara berkala. Oke, berarti memang untuk anggaran-anggaran kampus itu termasuk informasi publik yang memang mahasiswa juga berhak tahu terkait hal tersebut, Mbak. Oke. Tapi nggak semuanya sih, mungkin kalau ada kan semerta-merta, yang di semerta-merta itu kalau memang urgent bener-bener pengen mengetahui itu nggak boleh
dilihat oleh publik itu bisa langsung ke PPID-nya tersendiri. Oke, berarti memang masyarakat maupun mahasiswa juga perlu tahu dan juga perlu memilih mana informasi yang mereka berhak tahu serta mana informasi yang dikecualikan gitu Mbak ya. Oke, untuk hari ini memang banyak sekali informasi serta ilmu yang telah dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Mungkin closing statement nih dari seorang juara favorit Duta Keterbukaan Informasi Publik PTN se-Jawa Timur. Mungkin closing statementnya dari aku, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena langkah kecil yang kalian ambil itu sangat luar biasa dan bisa mungkin jadi motivasi bagi orang lain. Berani melangkah satu langkah itu adalah sebuah untuk menjemput kesuksesan. Wah, closing statement kali ini benar-benar sangat menyentuh hati sekali ya Mbak Ulfa, karena jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena memang kita sebagai mahasiswa juga perlu melakukan banyak experience ya Mbak ya. Benar. Perlu melakukan banyak experience supaya kita benar-benar bisa menjadi mahasiswa yang memang mencerminkan agent of change itu tersendiri. Oke, Mbak Ulfa terima kasih atas informasinya, atas waktunya juga. Banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh saya sendiri maupun para Sobat IMTV yang ada di luar sana. Baik Sobat IMTV, mungkin itu saja perbincangan santai kita, namun memberikan banyak ilmu dan juga manfaat bagi kita semua. Saya Arina Fauzia serta narasumber kita Mbak Ulfa Safira serta para kru IMTV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.